Oke, guys, hari ini kita ketemu lagi podcast pertama kita, judulnya ODGJ. Ini ada teman saya nih, Mas Hilmi. Mas Hilmi, ODGJ itu apa sih? Saya bingung nih. Orang-orang tahu nih ODGJ ini apa nih panggilannya nih? ODGJ tuh ngomong-ngomong doang nggak jelas. Berarti obrolan kita nggak jelas ya di sini hari ini. Sebenarnya saya bilang nggak jelas sama juga, tapi lebih kayak nggak berbobot kayaknya deh. Nggak berbobot. Oke. Berarti otomatis toko kita tadi juga pastinya kurang berbobot dong tokonya. Tokoh-tokohnya bisa dibilang belum kayaknya deh. Belum ya? Belum. Oke, bentar dulu Mas Hilmi. Di sini kebetulan ada Pak Erik. Pak Erik ini dari mana nih? Tadi saya lihat Pak Erik datang dari sana nih. Ya, Kok sih nongol di sini? Dari mana Pak Erik? itu emang dari sana. Nah, dari mana? Iya dari sana kan. Bentar dulu, Mas. Cari ngomongin masalah dulu. Karena Nino juga kan, ini episode pertama nih. Benar-benar. Nah, orang-orang harus tahu dulu nih, Pak Helmi ini siapa, Tangan ini siapa, saya ini siapa, background kita. Benar-benar. Nah, berhubung Akang baru datang nih, saya perkenalkan Akang duluan nih, Akang backgroundnya apa? Oke, jadi saya untuk di podcast pertama ini saya yang akan Background Akang. background saya kebetulan saya ini seorang yang biasa-biasa saja. Oke. Biasa apa nih? Biasa di rumah, biasa di luar, biasa di dalam. Banyak ya kelihatan. Banyak Akang pelawak ya kayaknya ya. Saya ini bukan pelawak. Jadi cuma saya mungkin lebih berkesan seperti pelawak, kayak muka saya emang lucu sih kata orang-orang. Ya. Tapi nggak juga. Sebenarnya di hati yang terdalam, saya ini orangnya sangat-sangat serius. Oh gitu Kang, oke. Oke lah, saya cut dulu ya Kang ya. Oke, Ini Dan, silakan. Akang juga bisa tahu nih, Pak Helmi nih, backgroundnya gimana Pak Helmi? Saya background nggak jelas. Ya suaranya pun nggak jelas, silakan pakai ini. Ya, speaker. Tes. Saya itu orang nggak jelas. Datang dari keluarga nggak jelas. Hidup nggak jelas. Nama pun siapa pun nggak tahu. Nama pun saya nggak jelas. Makanya kenapa namanya ODGJ, karena nggak jelas. Jadi semuanya nggak jelas ya. Nggak jelas hidup saya tuh. Oke. Nah, Menarik ya. Kalau saya ya begini aja, saya mah kan, saya kan bantu host aja, Akang di sini saya bantu host gitu loh. Berhubung kita sama-sama nggak jelas, ya udah, ayo kita ngobrol-ngobrol yang nggak jelas. Bentar nih kan, masalah saya soalnya. Minum dulu atau Kang, minum. Minumnya ini nih, kebetulan nih ada. Kebetulan ini juga kita pada belum minum. Jadi Ini ada brand nih, minum dulu. Hadiah Coffee, hadiah. Kak dia itu di mana ya? Di Bandung nggak? Ya pasti ngobrol alamat detailnya di mana kan? Nanti di akhir acara. Oh, kayaknya enak banget kan coba saya juga. Wah, kan dulu. Mau dong. Oh, Tapi Akang tidak penyakitan kan? Saya tidak penyakitan, baru sembuh kebetulan. Bukan HIV. Nah, saya penyakit di antara flu dan batuk. Oh, belum. Jangan corona nih. Itu kan Oh, kalau saya nggak suka manis-manis. Diabetes soalnya. Oh, oke Kang, kalau gitu kita mulai aja nih. podcast pertama kita ya, kita akan ngomongin suatu. Kita pasti ada sesuatu dong. Nah, menurut Kang Hilmi nih dan Kang Erik, kira-kira enak kita nih bahas apa nih? Mungkin saya tanya Kang Erik kali ya? Atau ada Kang Oh, Hilmi? dulu pertama deh. Yaudah, Kang Hilmi, enak kita bahas apa nih? Gua kayaknya lebih suka kalau ngebahas yang pasti-pasti aja nih ya. Mainstream. Gen Z zaman sekarang apa sih nyarinya? Bisnis bosan. Mau ngapain lagi coba? Bahas tuh adalah masalah relationship. Relationship, Enak oke. nih. Relationship Semua kawanan masuk tuh. antar pasangan atau ke keluarga Oh, tadi? bebas semuanya. Tapi jangan keluarga lah. Terlalu apa ya, personal kalau keluarga. Mendingan Oke. bahas yang orang lain lah. Orang lain berarti sama pacar atau suami istri ya? Boleh. Oke. Nah, kalau Suami istri, suami orang, istri orang. ya boleh lah Kang kita bahas itu Kang. Nah, ini buat kedepannya nih kan mungkin saya pengen tahu Kang Erik mungkin punya background di dunia itu. Kang Erik sudah menikah? Saya kebetulan sudah Sudah menikah ya? Anak berapa Kang? anak. Tidak. Udah punya anak ya? Oke. Nah, Kebetulan belum dianugerahi. oke. Berarti kan ini kebetulan katanya topiknya tentang relationship nih Kang dengan pasangan. Nah, gimana nih Pak kehidupan relationship Akang dengan istri? Nah, menurut saya, kan karena saya sudah menikah, cuman saya sedang tidak mau mengingat-ingat masa-masa pernikahan saya. Mendingan kita mendengarkan omongan dari yang sudah menikah, tapi masih menikmati pernikahannya, yaitu Akang Hilmi. Kan suka dukanya dibahas. Apapun itu kan, mau pernikahan yang gagal kayak mau enggak kan, dia kan suka dukanya seperti apa. Tunggu. Emang pernikahan Akang ini gagal?
Nggak, dia yang ngomong maksudnya saya. Iya, makanya saya tadi kan akan nyebut pernikahan ganda. Semuanya di aspek yang membahas suka dukanya nikah itu apa, berpacaran itu seperti apa. Pasti dalam umur sekian ada dong pengalaman berpacaran seperti apa yang gak ngenakin, atau pernikahan yang gak enak seperti apa, pasti ada dong. Masih ada. Oke, gimana kan? Baik, saya akan memberitahukan saya aktivitas. Kayak nih, kan kita tadi lagi bahas tentang relationship nih. Ya benar kan. Nah, oke. Menurut kami nih, kami ini banyak pengalamannya. Ya saya memang banyak sih pengalamannya. Nah, coba, Akang kan masih nikah lingungnya ya. Ya pas ketika saya nikah dulu, cuman saya bingung pengalaman nikah di dalam nikahnya itu pengalaman banyak-banyakan nikah kan. Kalau itu mungkin Kakang yang satu ini lebih banyak nikahnya kan. Nah, itu kita nanti ke dia. Ya. Sekarang kita Akang dulu. Oh mungkin pengalaman saya pas menikah ya. Pas menikah gimana kan? Aduh, itu rumah tangga tuh gimana? mohon maaf ya. Coba. Siapa? Silakan ya. Apa bang? Bola itu pinggir ini itu kelihatan. Kamu tuh jangan suruh masuk dulu. Enggak, biar dia nggak tahu. Jadi kita ngomong itu. Wes, bos. Wes, bos. Penua, bos. Bos. Enggak, lagi nyoba itu, dia nyoba itu tapi salah. Kamu aja bos. Kamu mas. Habis prinsip nih ya. Habis prinsip. Boro ini macet pisan. Patutnya mana nggak jaga? Cuy. Udah lama nih. Kok lu tahu sih ada si Yobi kan? Domingo ya. Dia was Woi, kan sahabatan ya. Sahabatan. Sama-sama. Mau curhat. Saya. Cerita apa nih? Yang kemarin mau menceritain ya. Bukan, goblok kan. Gak ada. Si Yobi. Gimana teh? Kemana ya? Nggak ada. Jadi gimana? Apa? Braga gimana tadi? Macet? Banget tadi. Ditutup Braga. Oh jadi nggak ditutup kan? Yang jalan panjang udah nggak ditutup. Lu bawa rokok ya? Kacamata ya? Bagaimana? Enggak kok lu sih iya Mi. Justru gua minta aja. Oh. Oke. Ya masuk. Oh iya. Wih, mantap minumannya. Pengen nanya, enak banget minumannya. Coba Evan, minumannya. Kok guru? Cobain dong. Rasanya pasti enak nih. Dibikinnya tuh 12 jam. 18. Oh, bener, salah. Nggak tahu. Udah bukan punya ya. Cuman pengunjung setia. Nih. Nah, kebetulan Mas lu datang bro. Kita kan inget ya waktu itu kita ada bahas soal podcast. Iya. Tapi kayaknya nggak today juga kan? Belum. Itemnya aja belum ada, lu lihat tuh. Mic-nya aja belum kecolok, bos. Ada tuh. Nah, kemudian kita mau bahas lagi. Tapi gue udah bikin sih ininya. Temanya mau bikin doang. Jadi bikin doang. Nah, jadi kebetulan gini bro, gue mau nanya nih malu nih, topik yang waktu itu gue bahas. Oh. Serius. Gue gak tau apa tuh kawan. Ada sih lah. Enggak bisa siapa. Enggak, sih gua kira tuh kita ngomong sini kita buka aja gitu. Gue sama siapa? Enggak. Gue sama cewek. Si Bakso. Bakso udah kabur. Kabur kemana lagi? Enggak tau. Serius lu anjir? Kabur gimana? Dia belum dibayar. Gue pikir gue udah muka kafenya. Udah nggak bisa dihubungin kan? Ya, Serius, DPO anjing. Tapi orang tuanya bisa dihubungin bapaknya. Oh bisa. Itu kan sesudah kita ngobrol sama bokapnya. Wah, DPO rit. Jadi kan Dia aja kabur dari rumah juga masuk klub. enggak, udah nggak bisa kontak aja. Maksudnya kamu dari rumah lo nggak tahu. Dia orangnya atau di mana gitu? Siapa yang nelfon aja nggak diangkat, nggak WA nggak dibales. Itu Erik mau tadi, bebek. Ya orang udah kabur begitu gimana? Lagi ke bapaknya. Gak enak lah, ada sih gitu maksudnya. Udah oke. Ini nggak kemarin gue udah bahas. Tapi kayaknya enggak. Ya. Topik itu kan. Ya. Nah, apa sih yang mana? Pengalamannya kan cuma di lu nih. Bukan senior, Fred. Yang bisa nyimpan lo. Oh, nyimpen cewek. Ini juga ada deh. Gua nggak ada. Ini juga ada deh. Gue nggak nyimpen gimana? Ya waktu itu Ini berapa dulu nih? dia kan nyimpannya langsung Nah ini kita lagi ngomongin nyimpan apa sih? nyimpen apa sih? Cewek kan? Oh lu mau ngomongin nyimpan cewek? Yaudah oke. Nah yang lu konteksnya apa sih nyimpen? Nggak tahu. Ya kalau lu apa lagi? Lu emang pernah nyimpen apa enggak? Gue kan lempar ke floor. Ini floor ada 3 orang. Bener. Ya kan? Bener, bener, Fred. Jadi gue lempar ke lu mau bahas nyimpan cewek, yaudah oke kita bahas nih. Nah, gimana tuh lu? Cerita dong. Caranya gimana tuh?
Aduh, gue cukup nih, gue nggak tahu. Kayaknya lu lebih jago deh. Enggak, kamu Nggak, pasti nggak. maksudnya gini, entah kalau lu buat konten gitu gimana, itu kan maksudnya gimana? Kayaknya sensitif banget gak sih itu? Jadi Oh, kok sensitif sih? kan bercandaan aja, nggak perlu harus yang bener kan. Iya lah. Iya. Dari lu hati bisa lu mau curhat apa gitu kan kita nggak tahu kan. Enggak. Kalau nggak lu pengalaman dibuat orang nih, kita kan juga punya pengen lah kayak lu bisa. Oh lu pengen, gue sih enggak ya. Gue punya. Dia pengen nih berarti kan. Maksudnya gini, kalau kedepannya kita ya insya Allah bisa dapat apa namanya rezeki gitu kan, Iya, bisa iya. cewek apa. Kalau bukan bangun siang dulu ya. Iya, gitu. Maksudnya salah itu. Jadi nggak kejerumus lah. Maksudnya kita belajar dari situ gitu. Jadi Nah, gitu. berarti intinya gimana bisa seperti lu dulu tapi nggak terjumus. Menurut lu kesalahan lu apa? Nggak dengerin ini lah ya, orang-orang sekitar lah ya. Contoh, Ya kan love is blind man. Pada saat lu jatuh cinta, itu kan pasti kan lu blind lah. Menurut lu dia terbaik, dia dewaku apa bacot lah intinya. Sorry, Iya, tapi kan tapi lo berani pindah agama, kenapa? wah itu nyindir gue juga kayaknya. Tuh, emang dia, oh iya. Iya, kenapa tuh Fatul? Iya, pada dikasih dulu pindah agama dong. Tuh. Lu ijab kabul kan? udah kabur. Berarti pindah agama dong. Gitu. Nah sebelum ijab kabul lu harus pindah dulu kan, nggak bisa langsung ijab kabul kan. Enggak, gua enggak. Cuma ijab kabulnya doang. Oh, pindahnya nggak ada. Enggak ada. Oh keren dia. Keren itu Enggak bos. ada gua. Iya, iya bener. Nggak ada. Soalnya gue punya teman. Dia pindah dulu bos. Baru ijab kabul. Gue punya teman nih. Kalau enggak, Nah, kalau lu nggak gimana coba cerita. ceritanya dari mana nih? Iya. Ya masih tanya cerita. Sok cerita. Gimana Brad? Gue pengen tahu Brad. Gimana? Ya tadi lah, kalian orangnya itu. Gue pengen tahu. Oh. Dulu kan emang agak dipaksa juga kan. Ini ada PKJ gitu. Singgung Brad. Single kan kalau udah putus, Udah putus dia berat. lagi nyari kokon. Nah, terus gimana ceritanya tadi? Kan dipaksa juga kan, itu kan dipaksa juga gua. Mau keluarganya gitu. Iya, keluarga juga. Oh, Oh, yang maksudnya keluarganya, bukan dianya. ya Sama dia juga. Ya dia kan mungkin ngikutin lo. Oh, Dia kan lebih dipanas-panasin sama keluarganya kan. dipaksanya tuh kenapa? Kan Oh, namanya bokapnya kan udah sakit-sakitan. Bokapnya. Oh biar ada yang jaga nih anaknya gitu ya. Bokapnya udah sakit-sakit. Kayak itu gitu. Oke, bukan saya resmikan, tapi kan lu nikahnya sendiri bos. Hmm. Yang walaupun Tadinya nggak mau sendiri dianya. Oh, ini resmi. Tadinya resmi. Tapi lu oke juga kalau nikah Enggak. resmi. Why? Resmi kenapa? Ya kalau gue mah pengennya kalau nikah resmi ya banyak plus setuju. Oh, pakai keyakinan lo gitu Mbak. Kalau udah ngisep lagi lu kapan? Beresin lu ngapain barang ini mau gue? soalnya ya, tapi Tapi gue ya. ya terus Stres dia kayaknya. Kayak itu masih stres dia. Bukan terulang lagi teh anjing. Keingat lagi males. emang turun lagi. Lu nyimpen siapa? Bukan maksudnya keingat lagi males gitu. Galau. Enggak, Dia- males aja. Ya intinya, nah jangan gitu dong. Kita nanya ini kan dia dipaksa nih. Ah, Nah kenapa pada saat lu mau terima paksaan itu? Dan gimana lu ngakalinnya supaya berubah jadi nikah siri bukan nikah asli? tapi lu sadar kan? Itu sadar. Sadar. Oh, oke. Pas nikah nih, karena kan pas mau nikah yang benernya kan, kalau gue prinsipnya ya banyak harus setuju. Oke. Oh ada planning ke sininya tapi. Planning ke nikah bener itu ada. Ya ada aja sih, Kayak lu Mi. ada aja. Waktu lu nikah siri saksinya siapa bos? Nggak ada. Bisa emang? Bisa kalau cowok nggak masalah. Itu cewek. Itu di mana kejadiannya? Bandung, Jakarta? Bandung. Oke. Terus apa lagi? Pengen banget lu pengen juga kayak dia gimana kan? Gitu ya itu bercanda konteksnya. Ya, tapi kan tadi kan coba lu tanya, lu pengen nanya apa? Bener sebentar. Ini enak gak bro? Si kontur kita nih 18 jam bos. Menurut gue biasa ya. Wah kok biasa? Benar ya. Ya buat gue biasa, maksudnya kan gue nggak sampai segimana banget. Cold brew kan yang pernah gue minum cold brew paling yang pas di merah kan. Cold brew. Ya, yes. Iya, cold brew. Maksudnya dari situ udah gak pernah minum cold brew lagi. Jadi gue gak ada pembandingnya lagi cold brew.
Maksudnya kalau karena gue keseringan minum long black kalau nggak americano kan jadi kayak oh ini mah kayak americano biasa ini. Tapi lebih smooth toh ini kan. Lebih smooth. Lebih smooth juga. Lebih smooth. Ya, oke. Karena kita fermentasi 18 jam bro. Lebih smooth. Untuk apa nih kalau karamel dikit sih aftertaste-nya? Itu ada 5 biji kopinya. Mungkin begitu dia udah bikin pompa juga. Emang dikit Kalau dulu cuma minum gila kamera doang gue. Oke, lanjut Pak Erik. Langsung. Lanjut apa? Tadi kan lu pengen kayak Wilfred. Oh iya. Berarti kan lu udah tanya pengen lu tahu dong. Iya, Supaya tidak terjerumus, yes? benar. Nah, gimana? Jadi gimana nih caranya kita biar bisa sukses dalam melakukan oral seks. yang mana Gue ngomong, capek deh. ada banyak cerita Obat tembak. Jadi intinya gini bro. Mereka berdua penasaran. Kalau gua kan Udah tahu. udah tahu detail. Gua udah tahu detail. Dari cewek sama cowok juga tahu kan. Ya, detail lah gua udah tahu gitu kan. Nah, gua nggak mau mereka kan bertanya ke gua nggak mau gue yang mengungkapkan. Gua maunya langsung dari lu. Kalau gue yang ngungkapin, gua MDR dong. Kenapa tuh tahu? Lu kenal di mana macam itu? Di spa. Wow. Lu tau kan konteks sepatu cewek ini gitu. Kalau mau lu nikahin sih, Tahu. Kenapa? sih? kenapa? Mungkin faktor apa gitu. Mungkin faktornya agak naif juga ya. Maksudnya siapa tahu kan dia bisa tobat juga. Agak naif kan? tapi lo punya cewek waktu itu Enggak. Oh gue jujur lah, gue kalau ketemu cewek di tempat-tempat kayak begitu nih, sampai ya, gue agak dikit mikir 2 kali buat agak serius. Karena kan mungkin aku lama ya, jujur nih, Untan bisa. Kalau kenalnya di dalam apps, dia kerjanya mau apa, tanpa gue tahu di dalam kita seperti apa, gue kayaknya oke. tapi sama-sama aja sih kita nggak tahu Bukan, itu kan tadi kan jelas-jelas kita kenal yang tempat seperti itu, kita lihat pelanggan dia adalah terapis lah atau apa lah ya istilahnya. Kok mau ambil nikah, Fred? Dia pertanyaan lu apa? Pertanyaan lu nih. Konteksnya, Iya, mau konteksnya nikah sama orang seperti itu. jadi niatnya emang baik siapa tahu Niatnya baik. niatnya baik yang orang mah kita nggak perlu sebut anak kita ya terserah lah gimana yang penting kita Maksudnya gue nggak lihat backgroundnya gimana. gitu emang niatnya baik Akhirnya bisa berubah nggak? Enggak. belum tapi kita nggak tahu ya belum terserah Enggak juga sih. oh nggak juga itu Ya, oke. Maksud lu enggak itu gimana? Emang waktu udah jadi bareng lu, udah bareng sama lu kan? Kan kerjaan semua kehambat kan gara-gara dia kan. Maksudnya kan lu tahu sendiri yang Kerjaannya lu kan? semua lah. Dia ngambil karir lu gitu. Ya, jadi maksudnya kayak gue mau toxic relationship lah ya kayak toxic relationship contohnya dari kerjaan lah ya. Dari kerjaan misalnya gue mau kan dulu kan masih bumbu kan gue. Yes. Ya, Masih bumbu misalnya gue mau nawar-nawarin gitu lu nggak boleh. Maksudnya ini posisi masih jam kerja gue gitu. oh posesif. oh posesif lah mas Alasan gak bolehnya? nggak bantu Ya disangkanya maksudnya gue tuh main. Main cewek gitu. Disangkanya bukan order gitu. Terus kan yang gue buka 67 saya kan nggak boleh. Yang bareng sama lu. Iya. Iya. Apa tuh yang tujuh tuh? Yang bar Bar di di Sunda kan yang di Sunda. Dia kan ada chipin. Oh, dia baru tahu kayak nggak ada dong ngomong tuh baru ingat. Karena di Lebih ke arah kerjaan dalam sih. Sunda gue Kerjaan lah salah satunya. Itu kan dari sisi dia ke lu. Maksud gua dari sisi lu ke dia, apakah dia masih aktif di dunia malamnya setelah bareng lu? Oh udah enggak. Oh, berarti dari sisi itu mah dia udah lurus lah, sisi itunya lurus ya. Oke. jadi bisa dibilang lu mah emang benar-benar tulus lah ya nggak ada yang gimana gitu ya emang hubungannya dilandasi cinta saling menghormati dan apa namanya menghargai ingin ke depan yang lebih baik masa depan yang lebih baik kan gue itu guru satu dosen. Gue bingung. itu kan atau dicontoh sih Wilfred ini benar dan gue juga Ya, lu aja nyontoh, kita sih gak mau. Kalau gue sih udah cukup lah ya. ya Lu bukan ini. ya kan kalau gue ya emang kita kalau mau dapat pasangan gitu ya Ya. di luar backgroundnya apapun gitu ya kita harus berjuang sekuat hati gitu gimana caranya dia itu bisa cinta sama kita nah cinta dalam artian apa tanda kutip cinta sama kita dalam artian yang positif tentunya ya jadi kalau positif itu ya kita lihat hal baik-baiknya lah yang nggak baiknya jadi ditinggalkan nah jadi cinta kita itu mendapatkan nilai tambah terhadap hubungan kita gitu Tapi first impression itu ngaruh loh bro. Tahu nggak maksud gua? Ini paham. Untuk masalah cinta kan menurut gua cinta tuh perlu seperti apa ya dikemas sedemikian rupa lah. pandangan orang Pandangan ya lu masuk lah. Buat gua enggak gitu. Sekarang ini contoh kecil.
kenapa ceweknya kata dia kan dia mau berubah tuh cewek lo kan seperti apa. Tapi ininya apa? Karena tahu ceweknya backgroundnya mungkin dia itu adalah pembeli, dia sabar mungkin ya. Transaksi bisnis kan di sana pas dia udah serius pasti ada dong negatif thinking sama pasangan, bener nggak? Bener-bener. Tapi ya kembali lagi ke kita nih ya. Kalau kita emang udah cinta, ibaratnya begini. Dunia itu milik kita berdua bro. Yang lain itu ngontrak. Bener nggak? Jadi kita udah nggak peduli pandangan orang gitu. Karena cinta itu emang dasarnya. Dasar dari hubungan itu emang cinta dulu. Kalau kita nggak cinta, walaupun orangnya mungkin perfeksionis lah di mata orang lain, pinter, kaya, apa segala lagi, terus kita yang nggak cinta juga percuma. Tapi lu cinta dulu. Cinta. Oh, Tapi lu ngerti arti cinta itu atau sayang doang atau apa? Lu ngerti artinya tuh? Lu mengorbankan seluruh raga lu lah, ibarat begitu. dia udah ngapain semua dong, ngapain semua bos. Habisnya Ngorbanin semua bos. Iya deh. Gitu juga kayak. Berarti Pertanyaan lu salah. ya. tapi emang luar biasa pengorbanan lu. Gue selalu sih dari lu, gue ngerasa lu deh emang benar-benar gimana sih? Ya habis-habisan lah. Berarti cara dia bisa Wilfred kalau tadi lo gitu. Ya bisa salah satu panutan gue itu Wilfred bener. Itu orangnya maksudnya Untuk dia sabar. untuk dalam hal apa nih panutannya? Dalam hal kesabaran ya tentunya ya. Dia sabar sangat sabar sekali ya. Oh iya, habis semuanya Fred ya. Maksudnya Habis kan semua lo asal itu habis. Itu habis kan? duit habis. Betul ya? Iya, sabaran ya. Panutan. Jadi gue lihat, oh gue gini, gue lihat. Gua ngerti maksud lo. Oke. Sorry kan. Dia, lu ngerti maksud dia. Kita kan nggak ngerti ya. Bener nggak? Lu jabarin lah, maksudnya gimana? Ini katanya tuh dihapis bro. Oh, Habis. itu kan sakit hati ya mas. Biar tahu. Habis. Kalau di komentar lu kembali dari nol. Oh, Dari nol ya pak. oh iya. Iya. Cukup lama juga sih untuk bangkit lagi itu cukup lama. Bangkit dari perasaan lu atau emang secara materi ya? Sebenarnya materi. Oke, gue paham lah di sini. Nah lu move on-nya gimana? Soalnya kan gue jujur nih, gue juga masih gagal. Itu sering banget gue. Gimana? Oh, karena itu mah kan emang toxic dari dia aja, jadi ya gue nggak. Oh lu nggak ngerti galau sama sekali, lu bisa nge-handle-nya gitu bagus ya? Tunggu. Berarti merasa apa gagal? Galau pak. Oh, bagus dan gagal. Ya. Mungkin kayak tadi katanya lu hubungan baik-baik aja. Hubungan saya tidak Oh, baik sama bini. ya, cuma kan tadi kan katanya pengalaman untuk apa pernikahan. Saya kan ngomong, saya kayak sedih sama masa itu. Oh, jadi pernikahan bapak sedih lagi pernikahan. banget pernikahan. Kenapa pak? Bapak sedih? Apa? Sorry, bapak status masih nikah? Statusnya tidak tahu pak, saya juga. Oh bener, cocok nggak jelas ya. Ya nggak kan nggak jelas. Sesuai banget kan kita nih nggak jelas. Sesuai banget. Jelas. Nggak jelas Oke. banget. Jadi saya teh korban PHP gitu lah. Ya lu ngerti lah. Lu nggak ada komen dari hubungan Tunggu, kita nggak ngerti maksudnya PHP-nya gimana nih pak? PHP itu kan Bapak di PHP ini gimana? Kita nggak ngerti nih. gue saja kurang gitu ngerti sih. Bapak ngomongnya PHP kalau bilang PHP bapak. Ya kan maksudnya gini, kita kan mengharap-harap cinta, tanda cinta itu tak datang. Ibarat mah kalau di apa namanya peribahasa berakit-rakit berenang-renang ke tepian. Tapi tadi kata bapak kalau cinta itu Kalau dia milik lu- kedua. Kaulunya Iya. mana bot? Gimana mau itu berakit-rakit ke gulu, Berenang berenang ke tepian. Jadi bersakit-sakit dahulu, terus senang pun tak datang. nyampe. Oke. Kayak lagu. Berarti endingnya senangnya nggak dapat lah ya. Belum lah, doain aja ke depannya lebih baik dengan adanya. Dengan orang yang sama atau Ya insya Allah kalau bisa sih karena cinta mah tidak memandang, Betul. tidak memandang. dan Memandang apa ya? Saya juga nggak bingung ya. Oke. Nah, Pak Hilmi, ini teman kita. Aku peri anjing. Peri. Anjir. Peri mata gue serius. Oke, baik lagi ke Yufet ya. Boleh. Oh, top sih. Siapa tuh di situ, Pak? Saya. Lu pikir acara tukul? Nah, pengalaman dia nih ada nih. Maksudnya gini, Fred. Di antara kita berempat di sini, yang udah berhasil tanda kutip, nyimpen, berhasil dan hidup nyimpen. Nyimpen tuh kan sebenarnya kalau kita ngomong konteksnya nyimpen Lu nggak nyimpen sih ya, udah awalnya doang lah ya. kan maksudnya ini nyimpen tuh maksudnya konteksnya karena nyimpen tuh Nyarang nyimpan nih. Kayak nyimpen mah kayak mungkin di apartemen ya gitu ya kan. Kita juga berkeluarga gitu. Gimana Dia mah salah aja biasa sih. Oh, oke.
kalau misalnya konteks nyimpen kan ini pernah nyimpen juga kan. Ya enggak juga kan, nyimpen di apartemen, gue nyimpen di mana? Iya maksudnya Di kos makanya juga. ini konteks nyimpen apa Nyara sih? bos, nyara. Miara ya kan harus nikah dulu baru miara orang. Saya kan belum pernah. Enggak juga sih kalau miara. Enggak juga. Oh, Dia ya, masih- sebenarnya enggak juga. Lu terlalu munafik kali. Di saat secara nggak langsung Anda menafkahi, Ya itu bisa miara. Anda menafkahi, Anda memberikan materialistik, itu udah masuk miara. Secara nggak langsung ya, sadar Iya, jadi kayak transisional juga sih. Iya. Ya kan apa ngasih mobil, ngasih ke tanah itu kan nyara dong. Oh, jelas itu. Oh, Jelas. Tapi kita milih. Mereka berdua ini banyak nanya ke gua tentang lu, ya kan? Nah, detailnya tuh gimana sih sebenarnya sampai akhirnya bisa lepas? Detailnya Faktor keluarga lu, atau mungkin tiba-tiba Anda jadi beragama? Kayaknya ujung-ujung ekonomi ya. Kayak gue ya. ekonomi sih salah satunya sih. Karena kan pada saat itu kan yang kerjaan gue udah mulai kehambat-hambat tuh nggak boleh sama dia kan. Kayak ekonomi juga masih kehambat. Kedua tuh lebih ke arah di ini sih di kayak ada perasaan gak enak gitu gua ke Bonyok. Oh, akhirnya timbul perasaan itu. Ada timbul. feeling Iya. guilty atau gimana Iya feeling guilty aja. Oke. Tapi feeling guilty-nya tuh gara-gara dianya tuh sering ini kan, sering kayak lu kalau misalnya gua sama dia lagi tengkar tuh dia suka bawa orang lain kan, lu tahu lah. Yes. Suka tiba-tiba nanti WhatsApp siapa, nah lebih banyaknya WhatsApp nyokap gua, Oh, tapi kata-kata kasar. Ay, serius? oke. Itu mah terlalu gimana? Dia mah WhatsApp nyokap lu kata kasar tuh contohnya kayak gimana, bro? Dia ada anjing, ada apa kayak gitu. Kan nyokap lu ngomong gitu. Ngatain nyokap lu. Apa kan lu? Ngatainnya. Si Wildan kan anjing gitu. Iya, sudah. Si Wildan anjing tapi nyokap lu banyak upload gitu. Anak-anaknya ini kan lu bisa inilah, turin lah. Goblok banget sih gitu. Wah, Oh. Kayak gitu lah. Terus lu diam aja dia kayak gitu. Ya gue marah lah, ngapain lu harus bawa orang kan. Ya maksudnya kalau misalnya lu kita berantem tuh ya urusan kita berdua dong, bukan urusan orang lain dong. Konflik parah itu. Nah lu kalau marah gimana lu sampai fisik itu enggak? Enggak. Paling ya kata-kata deh. Kata-kata juga gue tergolong yang cukup jarang ya kalau gue. So kayak gini, misalnya nih kamu pasangan si Wildan. Kamu jangan gitu dong. Iya paling gue gitu. Lebih karena gitu. Kayaknya orang gak bakal nurut juga gitu. Dia tuh lu beresnya tuh emang gara-gara faktor gara-gara Iya, satu tuh. nggak sopannya dia atau gara-gara keluar lu kayak ada faktor juga. Iya maksudnya kan semuanya. Semuanya tuh langsung pas itu tuh langsung terhubung semua. Kesatuan semuanya gitu ya. Jadi ekonomi, terus ada feeling guilty juga, kelakuan dia kan main kasar juga, main tangan juga kan. Oh, udah kayak ngerti sama lu. Lu balas Enggak. hebat. Lu balas. Gue balas. Berarti kayak mirip deh sama si ini ternyata pas udah cerita nih sama si ini tuh bukan mirip Pak, sama banget. Karena kan menurut gua kalau misalnya takutnya kalau dibales ya nanti dia playing victim kan. Iya, benar. Gila pasti lah. Ya lu tahu lah gimana. Ya kan gua tahu, mereka nggak tahu. Tapi kalau lo Cuman maksudnya koreksi kalau misalnya ada yang salah yang dari yang lu dengar gitu. Nggak, makanya lebih baik kan dari sisi lu mau koreksi ke mereka, ngasih tahu. Biar mereka nggak ada yang nyari infonya ke gue. Gue lagi diam mulu. Ini kenapa sih putus gitu kan? Dan gue nggak mau cerita. Lu tanya langsung aja nggak gue. Bener kan kayak gitu kan? Langsung ya biasa aja. Menurut lu. Ya, kalau pengakuan dari lu gitu ya udah gitu. Yang dari dia gimana? Kan dia juga sering cerita ke lu kan? Kan sering gue hiraukan. Oh. Tapi lo ngerasa puas nggak? Lega atau nggak sih lo putus? Ya lumayan lega sih. Itu lu yang ninggalin dia.